Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini merupakan kiriman dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Maman. Dan sebagai informasi saja bahwa kejadian yang akan kita dengarkan ceritanya ini terjadi sekitar tahun 2000-an, dimana pada saat itu usia Maman ini masih sekitar 20-21 tahunan. Dan seperti biasa, sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwa edisi rekam misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari teman-teman kita di luar sana yang mengirimkan cerita mereka melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan mulai sekarang Jojo tidak akan lagi menemani saya di sini, melainkan saya hanya akan memajang dia di atas meja saya saja. Dan saya harap setelah saya melakukan hal ini, tidak ada lagi di antara kalian yang merasa terganggu dengan sosok Jojo yang menemani saya di setiap video yang ada. Saya mohon maaf kalau misalkan keberadaan Jojo selama ini mungkin dinilai sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan, tapi yang harus kalian tahu bahwasanya keberadaan Jojo selama ini untuk menemani saya bercerita adalah sesuatu yang bisa menghilangkan sedikit ketegangan saya, untuk bisa menjaga saya stay focus on the ground. Tapi saya berusaha untuk profesional. Ketika beberapa di antara kalian mungkin melihatnya tidak merasa nyaman, maka mulai saat ini saya hanya akan menitipkan Jojo di atas meja saja. Dan saya harap setelah ini tidak akan ada lagi polemik-polemik yang membahas tentang Jojo. Cukup sampai di sini, dan saya selalu berusaha untuk mengikuti bagaimana keinginan kalian semua. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya, Jojo itu siapa sih kak? Jojo itu nama boneka beruang saya. Jadi dia ini sudah ada dari awal semenjak saya pertama kali membuat channel YouTube. Jadi gitu ya, mohon maaf kalau misalkan sempat ngalor ngidul. Dan mulai sekarang kita akan mendengarkan cerita selengkapnya dari sosok Maman. Cerita Maman ini mungkin nantinya akan agak panjang, jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita agak terlalu lambat, maka kalian bisa percepat saja videonya. Tapi sebaliknya, jika kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya. Dan ya, pada bagian pertama dari kisahnya Maman, Maman ingin sedikit menceritakan bagaimana seluk-beluk kehidupan dia dan juga latar belakang keluarganya. Maman bilang bahwasanya pada tahun tersebut dia berjuang keras supaya dia ini bisa kuliah. Hingga pada akhirnya Maman ini mendapatkan sebuah beasiswa ketika dia baru saja lulus SMA, dan dia selalu berusaha keras untuk tetap bisa mengejar cita-citanya, meskipun pada saat itu memang dia hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan keterbatasan. Jadi pada saat itu memang kebetulan Maman mendapatkan sebuah beasiswa kuliah yang kampusnya itu ada di sebuah kota yang cukup jauh dari desa tempat di mana Maman dan juga keluarganya tinggal. Dan yang Maman garis bawahi dari dalam ceritanya adalah pada waktu itu memang bapak dan juga ibunya Maman ini adalah orang tua yang memiliki keterbatasan secara finansial. Jadi mungkin secara kasat mata, kalau misalkan orang yang tidak tahu bahwa pada saat itu Maman ini mendapatkan beasiswa, mungkin pada saat itu akan merasa heran, kok bisa bapak dan ibunya Maman ini membuat Maman ini berkuliah di kota. Maman bilang pada saat itu bapak dan ibunya ini bekerja sebagai seorang petani, tapi pada saat itu petaninya ini mengerjakan atau menggarap sawah milik orang lain, jadi bukan sawah milik mereka. Jadi ketika memang sedang ada kerjaan datang kepada mereka yang mereka memiliki penghasilan, tapi kalau misalkan sedang tidak ada pekerjaan yang pada saat itu bisa mereka tangani, maka pada saat itu ya keluarganya nggak bisa mendapatkan penghasilan dari hasil garapan sawah tadi. Itulah mengapa biasanya keluarganya Maman ini akan putar haluan ketika sedang masuk musim-musim di mana sawah itu sedang tidak bisa digarap. Misalkan pada saat itu bapaknya Maman ini akan berputar haluan profesi menjadi seorang kuli bangunan. Jadi beliau akan mencari kira-kira proyek-proyek di mana saja nih yang sedang dilakukan. Nah, biasanya nanti beliau akan melamar kerja di sana sebagai seorang kuli. Sementara kemudian ibunya Maman ini biasanya akan berputar haluan menjadi seorang buruh cuci pakaian dari rumah tetangga yang satu ke tetangga yang lain. Dan sejujurnya pada saat itu Maman juga sering kok membantu kedua orang tuanya supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih. Jadi semisal Maman ini baru saja pulang sekolah gitu ya, ketika dia tidak memiliki tugas yang lain, maka Maman ini akan datang ke tempat di mana bapaknya bekerja sebagai seorang kuli. Nah, di sana nanti Maman ini akan bicara dengan mandornya supaya ya dikit-dikit dikasihlah pekerjaan gitu ya si Maman ini. Meskipun nanti penghasilannya tidak terlalu besar, tapi Maman tetap bangga kalau misalkan dia bisa menolong bapak dan juga ibunya. Bahkan pada saat itu semenjak Maman ini masih SD, dia sudah terbiasa untuk berjualan di sekolah. Jadi dulu kan ketika Maman kecil, ibunya ini sering buat
cemilan kayak kacang-kacang goreng gitu. Kemudian kerupuk-kerupuk kecil yang digoreng, terus ada sambelnya yang kecil dilipat pakai plastik. Nah, biasanya Maman akan membawa dagangan ibunya tersebut ke sekolah. Kemudian di jam istirahat nanti Maman akan menjualkan makanan-makanan tersebut kepada teman-temannya. Dan pada saat itu Maman ini sebenarnya memiliki seorang kakak laki-laki. Kita sebut saja namanya adalah Firman. Tapi memang sifatnya Firman ini sama sekali berbeda dengan sifatnya Maman. Kalau misalkan Maman ini kan masih memiliki rasa empati gitu ya dengan kekurangan yang dimiliki oleh keluarganya. Bahkan sesekali Maman ini sering membantu. Sementara pada saat itu Firman ini tipe-tipe orang yang menuntut dan tidak pernah mau mengerti dengan situasi yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun pada saat itu usianya Firman ini lebih tua 4 tahun daripada Maman, tapi Firman ini tergolong anak yang manja. Dia sering minta ini dan itu kepada orang tuanya. Meskipun dia tahu kalau orang tuanya ini nggak mampu. Dan biasanya kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, Firman ini akan marah-marah sama orang tuanya. Itulah kenapa Firman dan Maman ini sempat beberapa kali terlibat dalam pertengkaran. Karena pada saat itu Maman ini kayak ngerasa nggak terima aja gitu kalau misalkan Firman ini harus marah-marahin orang tua mereka. Hingga kemudian di saat Maman ini memasuki awal-awal usia dia masuk SMA, pada saat itulah Firman ini tiba-tiba saja pergi dari rumah mereka. Dan dari apa yang sempat Maman dengar, pada saat itu Firman pergi dari rumahnya setelah dia bertengkar hebat dengan kedua orang tua mereka. Pada saat itu Maman sama sekali nggak tahu detail kejadiannya seperti apa, karena memang ketika kejadian tersebut berlangsung, Maman ini posisinya masih sekolah. Jadi dia lagi nggak ada di rumah. Tapi menurut cerita yang diberikan oleh ibunya Maman pada saat itu, pertengkaran tersebut terjadi antara Firman dan juga bapaknya. Jadi biasalah Firman meminta sesuatu gitu kepada sang bapak dan bapak ini tidak bisa mewujudkan. Kemudian karena merasa marah, pertengkaran tersebut terjadi dan mungkin karena terlalu emosi, pada saat itu Firman ini memukul kepala bapaknya sendiri dengan menggunakan kayu. Dan pada saat itu bapak mereka ini sampai semaput loh, maksudnya sampai jatuh ke lantai. Dan kebetulan pertengkaran yang terjadi pada saat itu terdengar oleh tetangga yang ada di sekitar mereka. Karena kebetulan memang pintu rumah tersebut masih terbuka ketika pertengkaran tersebut terjadi. Otomatis ketika bapaknya Firman dan Maman ini dipukul kepalanya, dia akan menjerit. Dan mungkin pada saat itu jeritannya ini didengar oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar mereka. Dan ketika para tetangga tersebut tahu apa yang sedang terjadi, dan mungkin mereka juga merasa bahwa selama ini Firman terlalu banyak melakukan ulah-ulah yang tidak baik, pada akhirnya waktu itu tetangga memutuskan untuk mengusir Firman dari rumahnya sendiri sekaligus dari desanya mereka. Dan memang pada saat itu karena mungkin ibunya Firman dan Maman ini juga merasa bahwa Firman ini sudah keterlaluan, pada akhirnya waktu itu ibunya Maman dan Firman ini tidak melawan keputusan para warga. Jadi dia betul-betul membiarkan warga ini mengusir Firman dari sana. Dan kata Maman ketika dia mendengarkan ibunya bercerita tentang kejadian tersebut, di dalam hatinya Maman pada saat itu memang sudah bertekad bahwa seumur hidupnya dia tidak akan mau lagi bertemu dengan sosoknya Firman. Karena pada saat itu Maman tidak bisa memungkiri dia betul-betul benci dengan kakaknya. Dan memang semenjak saat itu Maman mengaku bahwa dia tidak pernah lagi bertemu dengan sosoknya Firman. Hingga beberapa tahun kemudian, waktu itu posisinya Maman ini sudah berada di kota tempat di mana dia berkuliah. Nah, waktu itu Maman ini mendapatkan kabar dari desa bahwasanya orang tua mereka mendapatkan kabar dari kantor polisi yang mengatakan bahwa Firman ini ditemukan meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi pada saat itu situasinya jenazah Firman ini sudah dibawa ke desa mereka dan siap untuk dimakamkan. Maman tidak memungkiri bahwa ketika dia mendengar kabar kematian kakaknya, dia cukup merasa sedih karena dia kan udah lama juga nggak ketemu. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Maman ini kayak males aja gitu pengen ngeliat jenazahnya beliau. Karena memang di dalam hatinya Maman itu kayak udah nggak bisa terima lagi dengan keberadaannya Firman. Jadilah pada saat itu meskipun sebenarnya waktunya Maman ini bisa gitu disempat-sempatin untuk pulang sebentar menghadiri pemakaman kakaknya, tapi pada saat itu Maman ini memilih untuk mencari alasan kepada orang tuanya supaya dia ini nggak perlu datang ke desanya mereka. Dan setelah kematian Firman tersebut, pada akhirnya Maman ini memutuskan untuk menganggap bahwa dia adalah anak tunggal dari orang tuanya. Dia memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan segala kemampuan yang dia punya. Dan setelah selesai kita membahas tentang bagaimana latar belakang keluarganya Maman,
Di bagian ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana kehidupannya Maman semenjak dia SMP secara lebih detail. Kata Maman, ketika dia ini baru-baru saja masuk SMP, sebetulnya dia dan juga orang tuanya ini sudah tahu bahwa pada saat itu Maman ini memiliki kemampuan untuk merasakan dan melihat hal-hal gaib yang ada di sekitar dia. Hanya saja memang kemampuan tersebut mungkin belum terasah. Jadi munculnya itu kayak on off gitu. Dan Maman bercerita bahwasanya pengalaman yang pada saat itu membuat Maman tiba-tiba saja bisa mendapatkan kemampuan seperti itu adalah karena di suatu hari Maman ini pernah ikut sama orang tuanya untuk berziarah ke makam-makam gitu. Jadi kayak makam-makam wali, makam-makam orang yang memang dihormati. Dan biasanya memang kalau melakukan ziarah semacam itu karena memang banyak juga pelayat yang ikut datang ke sana, pada akhirnya memang biasanya para peziarah yang datang itu akan menginap di sebuah pondok-pondokan kecil yang memang sudah disediakan di sana. Dan pada saat itu hal tersebut juga lah yang dilakukan oleh Maman dan juga kedua orang tuanya. Mereka bermalam di pondok-pondokan tersebut bersama beberapa peziarah lainnya ya, jadi rame-rame. Dan kalian harus ingat bahwasanya usianya Maman pada saat itu mungkin sekitar 12 atau 13 tahunan lah. Pokoknya dia baru masuk SMP. Nah, ketika kemudian Maman ini tertidur bersama kedua orang tuanya gitu kan. Pada saat itu Maman ini bermimpi bahwa dia seperti didatangi oleh seorang laki-laki yang sudah renta, berpakaian serba putih. Kemudian laki-laki tersebut seperti tersenyum kepada Maman lalu mengusap kepalanya. Dan tak kenapa Maman merasa mimpi tersebut itu kayak benar-benar kenyataan. Jadi dia betul-betul merasa bagaimana rambutnya itu kayak diusap oleh pria tua tadi. Dan setelahnya pada saat itu akhirnya Maman ini terbangun dari tidur. Dan semenjak hari itulah akhirnya di keesokan harinya Maman ini mulai menyadari bahwa pada saat itu ada sesuatu yang tidak beres dengan penglihatannya. Maman juga menyadari kalau dia mulai sensitif dengan keberadaan hal-hal gaib yang ada di sekitarnya. Maman mengaku kalau misalkan pada saat itu rasa pekanya dia itu jauh lebih tajam. Sesekali bisa melihat. Tapi yang belum bisa dia lakukan pada saat itu sampai sekarang adalah berkomunikasi dengan hal-hal gaib tersebut. Dan tentu saja perubahan tersebut membuat Maman ini sempat ketakutan dalam menjalani kehidupan barunya. Bahkan pada saat itu Maman juga sampai takut untuk mendatangi beberapa tempat yang ada di dalam bangunan sekolahnya. Di dalam ceritanya Maman bahkan bilang, dalam beberapa kesempatan ketika dia ingin sekali buang air, itu sampai dia tahan. Karena dia takut untuk pergi ke kamar mandi sekolahnya. Karena memang pada saat itu sepenglihatannya Maman, di dalam kamar mandi sekolahnya, itu ada satu sosok yang cukup menyeramkan, yang selalu saja memperhatikan bocah-bocah yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Tidak mengganggu memang, tapi kan bagi orang yang melihat pasti akan merasa takut. Maman juga merasa takut untuk masuk ke dalam ruangan perpustakaan sekolahnya, juga ke dalam ruangan PMR yang ada di sekolahnya. Jadi ketiga bangunan tersebutlah yang paling dihindari oleh Maman ketika dia ini masih SMP di sekolahnya. Dan Maman mengaku, meskipun pada saat itu posisinya orang tuanya ini sudah tahu tentang apa yang terjadi kepada Maman, tapi setiap kali orang tuanya ini bertanya, "Are you okay?" gitu kan, maksudnya, apakah penglihatan kamu ini ngeganggu kehidupan kamu atau tidak? Pada saat itu Maman ini selalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Jadi penampakan-penampakan menyeramkan itu hampir tidak pernah terjadi lagi gitu di dalam kehidupannya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dan Maman bilang, dia punya alasan kenapa pada saat itu dia tidak terbuka kepada orang tuanya. Yang pertama, karena pada saat itu Maman ini nggak mau dibilang sebagai orang gila, karena Maman tahu tidak semua orang itu bisa percaya dengan keberadaan hal-hal gaib yang ada di sekitar mereka, termasuk bapak dan ibunya Maman. Dan yang kedua, pada saat itu Maman sama sekali tidak mau membebani pikiran orang tuanya Maman. Ibaratnya dengan kondisi keluarga mereka aja, orang tuanya Maman ini udah terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Untuk cari makan, untuk gimana mikirin caranya Maman ini bisa lanjut sekolah. Jadi Maman ini nggak mau nambah orang tuanya pusing. Apalagi kalau misalkan nanti sampai tetangga-tetangga ini tahu dan akhirnya menyarankan Maman ini harus diobatin ke sana ke sini yang pada akhirnya cuma ngabisin duit doang. Karena pada saat itu Maman percaya bahwa apa yang terjadi kepada diri dia itu bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi pada saat itu Maman menelan segala sesuatunya bulat-bulat, dia melewati proses yang sangat sulit itu sendirian. Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri pada saat itu kata Maman, semenjak diri dia berubah, dia mulai bisa lebih sensitif dengan hal-hal gaib di sekitar dia. Maman ini jadi sangat jarang sekali keluar rumah ketika langit sudah mulai gelap. Karena menurut penglihatan Maman, ketika langit itu sudah mulai gelap, sudah
memasuki waktu antara sore dan malam, itu biasanya akan terlihat banyak sekali penampakan-penampakan makhluk halus yang seperti merayap, merangkak turun dari atas langit menuju ke atas tanah. Dan singkat cerita, kita akan masuk ke dalam bagian di mana Maman ini sudah mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. Dan pada saat itu posisinya memang Maman ini menyadari bahwa kemampuan tersebut masih ada di dalam dirinya. Tapi pada saat itu memang Maman tidak pernah mau menghiraukan. Jadi setiap ada penampakan yang lewat di depan dia atau dia melihat sesuatu, biasanya dia akan cuek. Dia nggak mau cerita ke siapa-siapa. Karena kembali lagi ke poin awal, bahwa tidak semua orang itu bisa percaya dengan keberadaan hal-hal gaib di sekitar mereka. Jadi Maman ini nggak mau dinilai sebagai seseorang yang aneh oleh orang-orang yang pada saat itu baru saja dia kenal. Dan sebenarnya karena kemampuan Maman tersebutlah yang pada akhirnya membuat Maman ini sering berpindah-pindah kosan selama dia kuliah. Karena memang menemukan kosan yang menurut Maman itu tenang, kemudian nyaman, nggak berisik dari gangguan-gangguan hal gaib, itu sangat sulit. Jadi Maman bilang, kalau misalkan penunggu gaib yang ada di kos-kosannya dia itu tergolong sopan, tidak pernah mengganggu gitulah ya. Ya Maman juga bisa menghargai hal tersebut. Tapi masalahnya adalah rata-rata penunggu gaib dari kos-kosan tempat di mana Maman ini tinggal, itu biasanya akan sangat jahil ketika tahu kalau misalkan Maman ini bisa melihat mereka. Jadi kayak sengaja ngeledek-ngeledekin gitu loh. Dan karena hal tersebut, akhirnya Maman ini ngerasa kayak kemunculan-kemunculan mereka itu mengganggu jam istirahatnya Maman. Dan Maman menjelaskan selama dia kuliah di kota tersebut, sebenarnya uang saku yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalian bayangkan pada saat itu uang yang diterima oleh Maman dari orang tuanya paling-paling hanya cukup untuk menghidupi Maman di kota tersebut sekitar 1 bulan. Itu pun udah diempet-empet ya istilahnya. Nggak bisa membeli makanan-makanan yang enak atau bagaimana. Jadi boro-boro untuk jalan-jalan, boro-boro untuk foya-foya. Bahkan pada saat itu Maman juga harus mencari pemasukan sendiri supaya dia bisa membayar biaya kos-kosan yang dia tempati. Karena memang pada saat itu Maman ini nggak berani ngomong sama orang tuanya kalau misalkan uang yang mereka kirim itu kurang. Ibaratnya pada saat itu Maman ini berusaha berempati lah dengan kekurangan orang tuanya. Semampu orang tuanya aja gitu mau ngasih dia berapa, dan nanti kurang-kurangnya Maman ini akan berusaha untuk mencari sendiri. Dan karena hal tersebut pada akhirnya selama Maman ini berkuliah di kota tersebut dari semester awal, Maman ini selalu mencari pekerjaan sampingan supaya dia bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa di antaranya adalah mungkin karena waktu itu otaknya Maman ini encer, jadi ada beberapa mahasiswa, ya teman-temannya dialah katakan ya, ada yang minta tolong untuk dikerjakan tugas misalkan. Selama itu tidak melanggar etika, Maman akan membantu hal tersebut. Dan dari sanalah nanti dia akan mendapatkan tambahan uang jajan. Tapi memang belakangan Maman bilang dia ini sudah mendapatkan sebuah pekerjaan sampingan sebagai seorang waiter di sebuah kafe. Jadi jam kerjanya juga cocok banget gitu dengan jam kuliahnya Maman yang sudah selesai. Dan biasanya Maman ini akan mulai kerja sekitar jam 4 sampai jam 5 sore sampai malam. Dan karena kesulitan tersebut, Maman juga menyadari bahwa dia nggak boleh memilih kamar kos yang harga sewanya terlalu mahal. Karena bagaimanapun kan Maman ini pengen lah ya menyisihkan sedikit-sedikit hasil jerih payahnya dia. Jadi gimana nih kira-kira nantinya gaji yang dia dapatkan itu bisa dia split sedikit-sedikit untuk membayar kos, dan sisanya itu bisa dia tabung untuk masa depan. Hingga kemudian di suatu hari pada akhirnya Maman kembali memutuskan untuk pindah kos-kosan. Dan alasannya klasik, karena pada saat itu Maman sudah tidak tahan lagi dengan gangguan yang dilakukan oleh penunggu gaib dari kosan lamanya. Jadi kalau kata Maman di dalam ceritanya, sebetulnya sosok tersebut nggak ngeganggu secara personal kepada Maman. Karena memang sosok tersebut tempat nongkrongnya itu ada di dalam kamar mandi umum yang ada di kos-kosan tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan ya, dari beberapa kamar kos-kosan yang ada di sana, kamar mandinya itu cuma 1. Jadi ibaratnya mereka sharing di sana. Dan kata Maman, semenjak pertama kali dia tinggal di kos-kosan tersebut, sebenarnya dia sudah tahu kalau misalkan di dalam kamar mandi itu ada penunggunya. Itulah yang menjadi alasan kenapa setiap kali Maman ini mandi di dalam kamar mandi tersebut, dia tidak pernah melepaskan celana boxernya.
Karena dia kayak ngerasa risih aja gitu. Kalau misalkan dia lagi mandi, kemudian dia tahu kalau misalkan ada sosok lain yang sedang memperhatikan dia. Dan kebetulan pada saat itu sosok gaib di dalam kamar mandi tersebut wujudnya adalah seorang perempuan. Dan tidak hanya sampai di sana saja, menurut Maman sosok tersebut juga sering menangis di tengah malam. Dan hal tersebut membuat Maman ini benar-benar nggak bisa tidur. Dan anehnya memang pada saat itu nggak semua penghuni kos di tempat tersebut yang bisa dengar. Jadi hanya ada beberapa orang aja, termasuk salah satunya adalah Maman. Dan setelah melakukan beberapa riset, pada saat itu Maman ini memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Dia mencari kos-kosan lain yang mungkin pada saat itu menurut Maman bisa masuk ke dalam budgetnya. Dan kebetulan mungkin karena memang waktu itu Maman ini temennya banyak, dan pada saat itu memang ada salah satu temennya yang lumayan deket dengan Maman, sering minta bantuan gitu kepada Maman ya. Pada waktu itu bilang sama Maman, kos aja yuk di tempat gue. Lo gak usah mikirin gimana biaya kamar di sana, ntar gue yang bayarin, tapi lo harus sering-sering bantuin gue ngerjain tugas. Dan karena memang pada saat itu Maman merasa bahwa hal yang ditawarkan oleh temannya itu cukup menarik, kemudian sebagai balasannya pun yang harus dilakukan oleh Maman tidak melanggar hukum dan tidak melanggar etika, pada akhirnya waktu itu Maman menyetujuilah tawaran tersebut. Akhirnya dia dan temannya tersebut pergilah ke sebuah bangunan kos-kosan yang pada saat itu memang sudah ditempati lebih dahulu oleh temannya Maman. Dan sebenarnya ketika Maman ini pertama kali datang ke kos-kosan tersebut, dia cukup kaget karena bisa dibilang itu adalah kos-kosan pertama dia yang bangunannya itu sudah termasuk menengah ke atas. Jadi waktu itu bangunan kos-kosannya itu ada 2 lantai. Kemudian betul-betul setiap kamar itu kayak ada batas privasinya sendiri-sendiri. Jadi kayak ada batas dindingnya gitu. Kemudian masing-masing dari anak-anak yang ngekos di sana itu diberikan kayak semacam kartu akses supaya nggak ada orang-orang yang sembarangan yang bisa masuk ke dalam sana. Dan Maman ini sempat bertanya ulang dong kepada temannya waktu itu. Ini beneran gue dibayarin di sini? Maksudnya karena memang pada saat itu Maman ngerasa nggak mampu kalau misalkan dia harus membayar biaya kos-kosan di sana dengan penghasilan dia sendiri. Tapi waktu itu temannya meyakinkan iya, hingga pada akhirnya semenjak saat itulah Maman ini mulai tinggal di kos-kosan tersebut. Tapi yang perlu diingat, meskipun pada saat itu biaya kos-kosannya Maman sudah di-cover oleh temannya, Maman ini tetap menjalankan pekerjaan paruh waktunya sebagai seorang waiter di kafe. Dan sedikit saya menjelaskan tentang bagaimana detail bangunan kos-kosan yang ditempati oleh Maman, karena ini juga ada di dalam ceritanya Maman dan nantinya akan ada hubungannya dengan inti cerita ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai. Jadi lantai atas dan juga lantai bawah. Kemudian kalau misalkan dilihat dari luar, bangunan kos-kosan tersebut memang nampak seperti bangunan lama yang sudah dipugar, kemudian dialihfungsikan menjadi kamar kos-kosan. Tapi bangunan lama yang saya maksud di sini bukan berbentuk visual bangunan Belanda, justru lebih ke arah bangunan Jawa-Jawa kuno. Dan menurut Maman, semua kamar yang ada di lantai pertama itu sudah full terisi, salah satunya oleh Maman. Sementara kalau misalkan kamar-kamar yang ada di lantai 2 itu cuma diisi oleh 3 orang. Karena menurut kabar-kabar yang didengar oleh Maman, orang-orang yang tinggal di lantai 2 itu khusus orang-orang introvert doang yang jarang mau bersosialisasi dengan teman-teman yang lain yang ada di lantai pertama. Kemudian juga memang harganya itu agak beda nih kalau yang di lantai 2. Dan satu hal yang harus kalian tahu ketika kalian sedang berdiri di lantai 1 dari bangunan kos-kosan tersebut, maka kalian gak akan bisa melihat bagaimana suasana yang ada di lantai 2. Karena memang tempatnya lumayan tertutup dan lumayan private. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah bagian tangga yang menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2. Letaknya ada di pojok dari ruangan tersebut. Dan dari apa yang diketahui oleh Maman ketika dia sudah tinggal di kos-kosan tersebut selama beberapa saat, memang sekitar 90% dari penghuni kos-kosan tersebut merupakan mahasiswa. Jadi mereka-mereka yang memang sedang menempuh pendidikan kuliah. Dan sepengetahuannya Maman pada saat itu memang seperti apa yang dikatakan oleh anak-anak kos lainnya, bahwasanya orang-orang yang tinggal di lantai 2 tersebut memang kurang bersosialisasi. Karena selama Maman ini tinggal di kos-kosan tersebut, dia ini hampir belum pernah melihat gimana sih wujud orang-orang yang tinggal di lantai 2. Karena memang yang sering terlihat oleh Maman adalah anak-anak yang ada di lantai 1 doang nih yang sering kumpul di ruangan tengah untuk ngobrol, untuk ngopi bareng, atau kayak nyanyi-nyanyi bareng main gitar.
Sementara kalau orang yang menempati lantai 2 itu kayak hampir nggak pernah kelihatan. Itulah kenapa Maman ini menjadi lebih akrab dan menjadi lebih kenal dengan mereka-mereka yang memang tinggal di lantai pertama. Karena mereka kan sering ketemu. Dan yang perlu kalian ketahui, jam pulangnya Maman pada saat itu memang selalu malam. Karena kan pada saat itu ketika sudah selesai pulang kuliah, Maman ini akan lanjut bekerja. Dan pekerjaan Maman sebagai seorang waiter tersebut selesai sekitar jam setengah 11 malam. Dan kalau misalkan dihitung-hitung dengan waktu ketika Maman ini pulang dengan kendaraan umum untuk sampai ke kosannya, kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi ketika dia sudah sampai di kosan itu sekitar jam 11 malam. Dan mungkin sekitar 1 bulan ketika Maman ini sudah tinggal di kos-kosan tersebut, pada akhirnya di suatu hari secara tidak sengaja, Maman ini berpapasan dengan seorang pemuda di area parkir tempat di mana dia ngekos. Dan kejadian tersebut berlangsung di kala sudah malam ya, kurang lebih jam 11 tadi, jam di mana Maman ini sudah pulang kerja. Dan selama memang anak-anak ngekos di sana punya kartu akses, memang mereka diperbolehkan pulang jam berapa saja, lumayan bebas di situ jamnya. Dan ketika pada saat itu Maman baru saja turun dari ojek yang dia tumpangi, posisinya pada saat itu dia baru saja masuk dari gerbang, kemudian berjalan melewati area parkir. Pada saat itu Maman ini bertemu dengan seorang pria yang baru saja turun dari motor yang dia parkirkan di area parkir tersebut. Dan memang waktu itu situasinya hanya ada mereka berdua. Jadi mungkin mau nggak mau, karena memang pada saat itu secara tidak sengaja mereka ini terjadi kontak mata, akhirnya waktu itu mereka ini saling menyapa, meskipun memang apa adanya aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Dan pada saat menyapa sosok yang baru saja turun dari motor tersebut, sebetulnya Maman ini nggak ada kepikiran bahwa nantinya mereka ini bakal ngobrol. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Maman ini menyapa orang tersebut, pada akhirnya orang tersebut itu kayak langsung menghampiri Maman. Kemudian mereka berdua ini berjalan bersama memasuki area bangunan kosan mereka. Pada saat itu mereka saling berkenalan kan, bertukar nama, dan pada pembicaraan ringan tersebut pada akhirnya Maman juga tahu kalau misalkan sosok laki-laki bernama Opan tersebut adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta yang memang letaknya juga tidak terlalu jauh dari bangunan kosan mereka. Dan pada saat itu memang nama universitas swasta yang disebutkan oleh Opan adalah salah satu universitas elit. Dan pada saat itu di dalam hatinya Maman dia sudah mulai merasa minder. Karena pada saat itu dia berpikir bahwa laki-laki yang sedang ngobrol sama dia ini adalah orang yang jauh lebih mampu ketimbang dia. Tapi yang perlu diingat, meskipun memang yang terlihat dari sosok Opan ini adalah orang yang pendiam, tapi ketika mereka ini jalan bareng untuk masuk ke dalam bangunan kosan mereka, kemudian mereka berbincang sebentar, sebetulnya Opan itu orang yang asik kok kalau diajak ngobrol. Maksudnya kayak orang yang ramah, yang gampang diajak untuk ngomong. Dan ketika mereka sama-sama sudah memasuki area bangunan kosan mereka, pada saat itu mereka ini berjalan di satu arah yang sama, karena memang pada saat itu kebetulan kamarnya Maman ini terletak di bagian agak paling pojok dari lorong yang ada di lantai pertama. Hingga pada akhirnya ketika di depan mereka sudah muncul sebuah tangga yang memang menjadi akses penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2, waktu itu akhirnya Opan ini berpamitan lah kepada Maman. Jadi pada saat itu Opan ini pamit pengen naik ke lantai 2 gitu. Dan pada saat itulah akhirnya Maman ini tahu, oh ternyata Opan ini adalah salah satu dari 3 orang yang tinggal di lantai 2. Jadi pada saat itu Maman udah gak penasaran lagi kan. Setidaknya meskipun cuma 1, Maman ini udah bisa punya gambaran kira-kira orang seperti apa sih yang tinggal di lantai 2. Dan di dalam ceritanya, Maman juga sempat menceritakan secara lebih detail tentang bagaimana sosok seorang Opan yang pada saat itu dia temui. Dan saya akan menjelaskan hal tersebut secara singkat kepada kalian supaya nantinya kalian bisa punya bayangan tentang bagaimana sosoknya Opan di dalam cerita ini. Jadi kalau menurut Maman, Opan ini adalah seorang laki-laki yang tinggi tapi kurus. Dan kalau menurut Maman, kurusnya tuh kayak kurus nggak wajar. Entah apakah bayangan saya dengan bayangan Maman ini benar atau tidak. Karena Maman bilang badannya Opan yang kurus itu seperti seseorang yang sedang sakit. Jadi bukan kayak orang yang sehat. Kemudian rambut Opan juga agak gondrong, dan pembawaan Opan ketika Opan dan Maman ini sedang bicara itu seolah-olah Opan ini sedang menderita sakit pilek. Tapi itu terus-menerus gitu selama Maman dan Opan ini berinteraksi dan juga berteman ketika mereka tinggal di sana. Jadi kalau kalian mau membayangkan, Opan itu setiap bicara dia pasti begini. Gitu loh.
Dan meskipun pada saat itu Maman sempat ngerasa aneh juga dengan pembawaannya Opan. Cuma waktu itu di awal-awal, Maman ini kan masih belum berani bertanya terlalu dalam gitu kan ya kepada Opan. Karena Maman kan takut kalau misalkan pada saat itu dia dinilai tidak sopan. Dan singkat cerita, semenjak pertemuan tersebut memang pada akhirnya Maman dan Opan ini bisa dibilang berteman. Mereka jadi sering bertemu di dalam beberapa kesempatan, meskipun memang kebanyakan ketemunya itu ketika malam. Jadi ketika jamnya Maman ini baru saja pulang kerja, kemudian Opan ini baru saja pulang ke kos-kosan tersebut dari aktivitasnya. Jadi biasanya mereka ketemu di area parkir nih. Kemudian nanti mereka ini ngobrol, jalan, masuk bareng sampai kemudian mereka ini berpisah. Maman masuk ke dalam kamar kosnya yang ada di lantai 1, kemudian Opan masuk ke dalam kamar kosnya yang ada di lantai 2. Dan awalnya apa yang mereka bahas dalam pertemuan mereka pada saat itu ya hanya hal-hal ringan saja. Tapi memang lama-kelamaan pada akhirnya waktu itu mereka mulai bertanya satu sama lain mengenai hobi mereka apa, aktivitas mereka sehari-hari apa, dan kemungkinan di antara pembicaraan tersebut, pada akhirnya Maman dan Opan ini sama-sama menemukan kecocokan gitu di antara mereka berdua. Jadi kayaknya untuk jadi teman mereka ini klik. Hingga kemudian pada akhirnya mereka berdua ini sempat menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol di area ruangan tengah dari bangunan kos-kosannya mereka. Dan karena mungkin memang pada saat itu biasanya mereka ini baru sampai di kos-kosan sudah malam, jadi area tengah tempat mereka nongkrong itu ya memang sudah sepi situasinya. Karena kebanyakan anak-anak kos yang lain kan udah pada tidur di jam segitu. Biasanya pada saat itu Opan ini akan ngajak Maman ngobrol sambil minum kopi, kemudian ngerokok. Sementara pada saat itu Maman cuma bisa bengong aja ngeliatin Opan. Karena di satu sisi yang lain waktu itu Maman ini nggak ngerokok. Dan pada saat itu memang lambungnya Maman juga nggak bisa ngopi. Tapi meskipun begitu mereka tetap asik kok untuk ngerasain vibes ngobrolnya mereka. Tapi yang selalu menjadi perhatiannya Maman setiap kali dia sedang berbicara dengan Opan, memang pada saat itu Opan ini selalu terlihat dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi dia tuh kayak terus-terusan narik-narik hidungnya gitu. Dan mungkin karena memang pada saat itu situasinya Maman dan Opan ini sudah sering berinteraksi, mereka sudah berteman, pada akhirnya waktu itu Maman sempat memberanikan diri untuk mempertanyakan kondisinya Opan. Apakah pada saat itu Opan ini sedang sakit atau bagaimana? Tapi setiap kali Maman bertanya, Opan ini pasti akan selalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dan memang kalau menurut Maman, sepertinya Opan ini adalah sosok seseorang yang betul-betul introvert, yang betul-betul pendiam. Karena selama mereka ini berteman, Maman ini sama sekali tidak pernah melihat Opan sedang berinteraksi dengan anak-anak kos yang lainnya, selain Maman. Jadi ketika Opan ini baru saja turun dari lantai 2 gitu, ketika dia mau keluar, kemudian secara tidak sengaja Maman ini melihat hal tersebut terjadi, Maman ini sama sekali tidak pernah menyaksikan bagaimana Opan menyapa teman-teman dia yang lain yang ada di lantai pertama. Jadi kayak betul-betul lewat aja gitu, kemudian pergi. Hingga kemudian mungkin pada saat hubungan persahabatan antara Maman dan juga Opan ini sudah semakin dekat. Pada saat itu Opan ini sempat mengajak Maman untuk naik ke lantai 2 ke kamarnya dia. Karena pada saat itu Opan ingin menunjukkan game konsol yang baru saja dia beli. Jadi waktu itu Opan ini kayak pengen ngajak Maman ini supaya main bareng gitu di kamarnya dia. Hanya saja pada saat itu nggak tahu kenapa Maman ini selalu ngerasa nggak enakan dengan properti milik orang lain. Karena Maman bilang semenjak dia kecil dia selalu diajarkan oleh orang tuanya supaya nggak sembarangan megang-megang barang orang. Apalagi kalau misalkan barang-barang tersebut mahal. Dan kebiasaan tersebut itu kayak terus-menerus terbawa gitu di dalam kehidupannya Maman. Jadi pada saat itu Maman ini menolak. Dan selain karena faktor tersebut, Maman juga merasa kalau dia takut ketagihan dengan permainan itu. Karena bagaimanapun kan pada saat itu keberadaan Maman di kota tersebut adalah untuk fokus belajar, untuk fokus kuliah. Karena kalian harus ingat bahwa Maman ini adalah penerima beasiswa. Jadi nilai-nilai yang dia dapatkan itu nggak boleh turun. Dan ketika kemudian Maman ini menjelaskan segala alasannya tersebut kepada Opan, maksudnya supaya Opan ini kan nggak tersinggung. Pada saat itu untungnya Opan ini bisa mengerti. Opan justru memuji etos belajarnya Maman dan mengatakan kalau misalkan Maman ini adalah anak yang pintar. Hingga tibalah di suatu hari ketika Maman ini mulai merasa bagaimana kehidupan kampus dan pekerjaannya itu mulai hektik. Jadi seolah-olah pada saat itu Maman ini kayak nggak punya waktu luang hanya untuk sekedar mengistirahatkan badannya sendiri di dalam kamar kos-kosannya dia. Jadi kurang lebihnya pada saat itu banyak sekali tugas-tugas kampus yang harus dia selesaikan, bolak-balik ke sana ke sini. Belum lagi pekerjaan yang memang pada saat itu mengharuskan dia tetap standby
selesai, kemudian tepat waktu ketika datang maupun pulang. Dan pada saat itu Maman ini merasa bahwa secara fisik dan juga mental dia sedang benar-benar terkuras. Dan tanpa Maman sadari sama sekali bahwa pada saat itu dia mulai kehilangan ritmenya dia untuk bersosialisasi dengan Opan. Jadi dia mulai jarang memiliki waktu untuk ketemu sama Opan, untuk ngobrol, apalagi menghabiskan waktu bareng untuk saling sharing dan bercerita. Karena yang terpikirkan oleh Maman pada saat itu setelah dia selesai bekerja, dia kembali ke kos-kosannya adalah gue pengen tidur, gue pengen istirahat. Karena memang pada saat itu badannya benar-benar capek. Dan awalnya nggak tahu kenapa Maman juga nggak pernah sadar kalau misalkan pada saat itu dia mulai tidak pernah lagi melihat sosok Opan itu berpapasan dengan dia. Jadi memang waktu itu posisinya Maman sendiri tidak tahu kapan tepatnya ketika dia dan juga Opan ini mulai berhenti bertemu. Tapi pada saat itu Maman masih berusaha berpikiran positif. Karena kan dia juga tahu kalau misalkan pada saat itu Opan juga seorang mahasiswa yang mungkin juga banyak kegiatannya. Mungkin saja pada saat itu jam pulangnya Opan dari aktivitasnya itu berubah tidak seperti biasanya. Jadi kesempatan ketika mereka bertemu di area parkir di sekitar jam 11 malam itu pada akhirnya tidak bisa lagi dilakukan. Dan kebetulan pada saat itu Opan juga kan tinggal di lantai 2. Jadi kemungkinan untuk mereka berpapasan setiap kali mereka ini baru keluar dari kamar kos-kosannya mereka atau ketika mereka ini mau masuk ke dalam kamar kos-kosannya mereka itu juga jarang kejadian. Jadi ya sudahlah, pokoknya pada saat itu Maman nggak mau kepikiran yang macem-macem. Dia hanya berpikir bahwa berhentinya dia bertemu dengan Opan itu betul-betul karena faktor ketidaksengajaan. Dan di bagian ini saya ingin kalian tahu bahwa proses pertemanan yang terjalin di antara Maman dan Opan itu sekitar 8 bulanan. Jadi waktu-waktu di mana mereka ini sudah mulai akrab. Kemudian setelah 8 bulan tersebut ada jarak waktu sekitar 2 bulan di mana Opan dan Maman ini mulai jarang berinteraksi. Tapi pada saat itu sesekali mereka masih punya kesempatan untuk berpapasan, kemudian saling menyapa ya. Jadi bukan yang benar-benar hilang gitu. Nah, setelah interaksi yang jarang tersebut terjadi dalam jangka waktu 2 bulan tadi, ada space mungkin sekitar seminggu atau 2 mingguan pada saat itu Maman mulai menyadari bahwa dia tidak pernah lagi melihat sosoknya Opan. Jadi dia betul-betul nggak bisa ketemu sama Opan, dia nggak punya kesempatan tersebut, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan meskipun pada saat itu sebetulnya Maman ini mulai ngerasa khawatir juga, tapi waktu itu Maman juga nggak bisa bertanya dengan siapa-siapa. Karena jujur saja, anak-anak yang tinggal di kos-kosan tersebut juga tidak terlalu mengenal siapa sosoknya Opan. Karena Opan kan jarang muncul, kemudian Opan juga jarang negor mereka, jarang ngajak mereka ngobrol. Jadi pada saat itu Maman juga agak bingung harus menanyakan sosoknya Opan ini kepada siapa. Dan mungkin nantinya akan ada beberapa di antara kalian yang akan bilang, kenapa nggak nengokin aja ke lantai 2? Lihat Opan lagi ngapain, dan jawaban yang diberikan oleh Maman itu sebenarnya sederhana. Nggak tahu kenapa pada saat itu dia nggak punya waktu aja untuk melakukan hal tersebut. Di dalam kehidupan kalian semua pasti pernah lah ya mengalami masa-masa di mana segala sesuatunya terasa hektik. Jangankan mikirin mau nyamperin orang, bahkan kalian mikirin urusan sendiri aja kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Nah, hal tersebutlah yang sedang dialami oleh Maman pada waktu itu. Jadi ya sudahlah, waktu itu Maman cuma berpikir, nanti juga pasti ketemu kok. Nanti juga saya dan Opan pasti akan berpapasan kok, selama kami memang masih tinggal di dalam satu bangunan kosan yang sama. Dan yang perlu digarisbawahi, pada saat itu memang Maman ini merasa masih belum memiliki kepantasan gitu ya, untuk bisa tiba-tiba saja datang ke kamarnya Opan. Karena pada saat itu Maman juga tahu kalau misalkan Opan ini adalah orang yang sangat introvert. Maman ini takut nanti kedatangan dia justru kayak mengganggu privasinya Opan gitu. Dan kalian harus tahu bahwasanya mungkin sekitar semingguan lebih ketika Maman mulai menyadari kalau misalkan pada saat itu dia tidak lagi pernah melihat sosoknya Opan melintas di area kos-kosannya mereka. Pada saat itu sedang terjadi kehebohan di bangunan kos-kosan mereka. Jadi pada saat itu ada beberapa anak-anak kos yang mengeluh bahwa di sekitar bangunan mereka ini sepertinya ada aroma-aroma yang tidak sedap. Tapi pada saat itu anak-anak kos tersebut masih belum tahu itu aroma asalnya dari mana dan sumbernya itu apa. Karena pada saat itu seluruh anak-anak yang ada di kosan tersebut kayak ogah-ogahan untuk nyari dari mana sumber bau tersebut berasal. Jadi pada saat itu mereka tuh cuma sekedar kayak ngeluh bau doang,
tapi nggak mau pusing-pusing untuk nyari. Dan pada saat itu memang anak-anak yang mengaku mencium aroma tidak sedap tersebut mengiranya bahwa itu berasal dari bangkai binatang yang mungkin saja memang ada di sekitar bangunan kos-kosan mereka. Mengingat pada saat itu memang bangunan kos-kosan tersebut berdiri di tengah-tengah kayak area lapangan dan juga kebun-kebun milik warga. Jadilah pada saat itu ada beberapa anak-anak kos-kosan tersebut yang menjadi perwakilan yang pada akhirnya menyampaikan keluhan mereka tadi tentang aroma tidak sedap tadi kepada bapak dari pemilik kos-kosan tersebut. Jadi mereka ini menghubungi bapak tersebut melalui telepon karena memang kebetulan bapak pemilik kos-kosan tersebut tidak tinggal di sana. Jadi tinggalnya itu jauh guys, di luar kota. Bangunan kos-kosan tersebut itu hanya menjadi salah satu asetnya doang, jadi nggak ditungguin sama dia. Dan ketika permasalahan tersebut dilaporkan, pada waktu itu bapak pemilik kos-kosan tersebut berjanji bahwa nanti di akhir minggu, dia akan nyuruh orang datang ke sana untuk cari tahu nih dari mana sumber aroma tidak sedap itu berasal. Jadi ya sudahlah, pada saat itu untuk beberapa hari ke depan, beberapa anak-anak kos yang mengeluhkan tentang aroma tidak sedap tadi berusaha untuk bersabar. Tapi pada saat itu ya menurut Maman, karena mungkin area bangunan dari kos-kosan mereka ini lumayan besar, jadi dari ujung ke ujung itu cukup luas, dan kebetulan memang kamar yang ditempati Maman itu agak ada di pojok dari lantai pertama kos-kosan tersebut, maka ketika kehebohan tentang aroma tidak sedap yang tercium oleh beberapa anak-anak kos yang lain, itu tidak dirasakan oleh Maman. Nggak tahu kenapa pada saat itu Maman dan beberapa teman-teman yang kamarnya memang ada di sekitarnya Maman, itu nggak kebagian nyium aroma tersebut. Jadilah pada saat itu mereka ini berpikir, oh mungkin aroma tadi asalnya dari sebelah sana kali, bukan dari sebelah tempat di mana kamarnya Maman itu berada. Hanya saja memang sesekali ketika Maman ini harus melintasi area di mana konon sumber aroma tidak sedap itu berada, aroma itu sempat tercium juga oleh Maman, dan baunya memang seperti bangkai. Dan singkat cerita, kurang lebih 1 minggu kemudian, pada akhirnya waktu itu di suatu malam ketika Maman ini baru saja pulang bekerja, pada saat itu dia kembali memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Opan. Tapi pada saat itu pertemuan tersebut terjadi secara sepintas. Jadi posisinya pada saat itu Maman ini kayak lagi jalan, mau masuk ke dalam lorong tempat kamar dia berada. Dan pada saat itu akses jalan yang harus dia lewati ketika dia menuju lorong kamar dia berada, itu memang dia harus melewati tangga. Tangga yang menjadi penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2. Dan pada saat itulah akhirnya secara sepintas Maman ini melihat ada sosok Opan yang seperti berjalan di atas tangga sedang naik menuju ke lantai 2. Tapi waktu itu Maman cuma lihat kayak sebagian badannya Opan doang. Jadi dari kaki sampai ke batas pinggang. Sementara dari pinggang ke atas itu dia sudah tertutup dengan lantai 2 gitu loh guys. Kalian bisa kebayang lah ya maksud saya. Jadi memang pada saat itu Maman ini nggak sempat berinteraksi dengan Opan. Tapi memang waktu itu Maman sempat memanggil Opan sebentar. Opan, Pan. Hanya saja pada saat itu Opan ini nggak nengok. Jadi dia tetap aja jalan. Sampai pada akhirnya dia sampai ke lantai 2 dan nggak kelihatan lagi oleh Maman. Dan pada saat itu Maman sama sekali nggak ngerasa tersinggung atau bagaimana, enggak ya. Karena mungkin pada waktu itu Maman juga berpikir, oh mungkin Opan emang nggak dengar panggilannya saya. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Maman ini memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Hanya saja memang Maman bilang ketika dia kembali bisa melihat sosoknya Opan di malam hari tersebut, setidaknya dia sempat merasa lega gitu. Karena pada akhirnya dia bisa memastikan kalau misalkan Opan ini baik-baik saja. Dan di keesokan harinya, masih di sekitaran jam yang sama, yakni jam 11 malam, pada akhirnya waktu itu Maman kembali bertemu dengan sosok Opan ketika dia baru saja pulang kerja. Jadi ketika Maman ini seperti biasa sedang berjalan menuju lorong kamar kos-kosannya, pada saat itu kan dia harus melewati tangga tadi ya. Nah ketika Maman ini sampai di depan tangga tersebut, secara tidak sengaja Maman ini melihat ada Opan lagi duduk di salah satu anak tangga, menghadap ke arahnya Maman, tapi dalam posisi dia kayak duduk memeluk kedua lututnya gitu, terus agak menunduk gini. Dan karena pada saat itu Maman bilang dia lumayan kangen juga kan, karena udah lama nggak menyapa Opan, pada akhirnya waktu itu Maman memutuskan untuk memberanikan diri menyapa Opan. Jadi kurang lebihnya Maman itu bilang gini, Pan, Opan, ya Allah lama bener kita nggak ketemu ya. Dan kata Maman ketika dia mengucapkan hal tersebut, perlahan tapi pasti Opan ini kayak mulai mengangkat wajahnya gitu, kemudian menatap ke arah Maman.
Dan kata Maman, ketika dia melihat bagaimana ekspresi wajahnya Opan, dia melihat dengan jelas bagaimana kedua matanya Opan pada saat itu berkaca-kaca. Jadi kayak orang lagi nahan nangis. Dan karena hal tersebutlah akhirnya Maman ini kayak ngerasa nggak enak. Aduh, jangan-jangan saya ini sudah mengganggu Opan di dalam masa-masa me time-nya. Jadi pada saat itu Maman ini sempat diam lah karena dia ragu, dia kepengen ngelanjutin ucapannya atau enggak. Dan sebenarnya pada saat itu kata Maman, dia ini kepengen nanya sama Opan, kenapa Pan, ada masalah apa? Cuma nggak tahu kenapa pada saat itu dia jadi takut setelah dia melihat bagaimana cara Opan ini menatap dia. Jadi tatapannya tuh kayak tatapan kosong, kayak seolah-olah sedang banyak pikiran gitulah. Hingga pada akhirnya waktu itu Maman ini memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut dengan bilang gini, ya sudah Pan, saya pamit masuk duluan ya ke kamar. Dan otomatis pada saat itu Maman ini langsung melangkah dong, meninggalkan Opan di sana. Tapi baru beberapa langkah Maman ini berjalan, pada saat itu Maman bilang dia mendengarkan Opan ini bicara kepada dia. Yang kurang lebihnya kalimat Opan pada saat itu begini, Man, ayo naik ke kamar saya sebentar. Saya sendirian. Dan kata Maman, dia sempat merasa kasihan juga kepada Opan ketika dia mendengarkan kalimat tersebut. Entah kenapa pada saat itu Maman merasa sepertinya Opan ini sedang merasa kesepian. Tapi waktu itu Maman ini masih merasa enggan untuk mau menuruti keinginannya Opan. Jadi Maman ini kayak masih nggak mau gitu untuk main ke dalam kamarnya Opan. Jadi dia ini masih benar-benar segan gitu untuk datang ke sana. Dan pada saat itulah Maman ini sempat menoleh lagi ke arah Opan. Kemudian dia bertanya, kamu kenapa toh Pan? Butuh teman cerita tah? Ayo aku dengerin, ayo kita ngobrol. Tapi ketika mendengar tawaran yang diberikan oleh Maman tersebut, pada saat itu Opan justru menangis sesenggukan. Jadi dia kembali menunduk sambil nutupin wajahnya gini dengan kedua tangannya. Dan otomatis pada saat itu Maman juga ngerasa bingung dong. Saya salah ngomong apa? Kok sampai-sampai Opan ini nangis kayak gitu? Dan pada saat itu sebenarnya Maman ini sudah memiliki niatan untuk menghampiri Opan, untuk menenangkan Opan sejenak. Tapi pada saat itu langkahnya terhenti, niatnya nggak jadi. Kalian tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu ketika Maman sudah selangkah, dua langkah mendekat ke arahnya Opan, pada saat itu dengan sangat jelas sekali indera pendengarannya Maman itu mendengar ada suara orang lain yang ikut menangis ketika Opan menangis. Jadi mudahnya ginilah ya penggambarannya. Ketika Opan lagi nangis, kayak gitu, kemudian terdengar ada suara kedua yang mengikuti sama persis suara tangisannya Opan. Jadi pada saat itu yang didengar oleh Maman ini ada dua suara orang yang menangis. Dan dua-duanya itu adalah suara pria. Dan mendengar hal tersebut akhirnya Maman ini memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Sambil setengah berlari dia masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Karena jujur pada saat itu dia ngerasa merinding. Dia nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi kepada Opan waktu itu. Tapi yang jelas pada saat itu memang Maman ini ngerasa betul-betul ketakutan. Meskipun sebenarnya sebelumnya Maman ini kan sudah sering mengalami hal-hal mistis, melihat hal-hal gaib. Tapi nggak tahu kenapa kejadian di malam tersebut, ketika dia mendengarkan suara double dari Opan yang sedang menangis, itu betul-betul membuat dia ini merinding dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan kata Maman, pada saat dia sudah masuk ke dalam kamar kos-kosannya, dia mandi sebentar karena memang kebetulan di dalam setiap kamar kos yang ada di sana itu punya kamar mandi sendiri-sendiri. Dan setelah selesai mandi, pada saat itu niat awalnya Maman ini kepengen langsung membaringkan diri dia di atas kasur karena memang dia udah ngerasa capek. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu ada sesuatu di dalam hatinya Maman yang seperti menggerakkan dirinya Maman untuk mengintip dari jendela ke arah tangga tempat di mana sebelumnya Opan ini duduk dan menangis. Karena memang kebetulan posisi kamarnya Maman pada saat itu kan memang tidak terlalu jauh dari tempat tangga Opan itu duduk. Jadi dari jendela kamar kos-kosannya Maman ketika kita melongok itu ada sisi tangga yang bisa kelihatan. Dan kebetulan sisi tangga yang kelihatan itu adalah titik di mana sebelumnya Opan ini ada. Dan kata Maman ketika dia membuka sedikit tirai dari jendelanya, dia ngelirik ke arah tangga tadi, kebetulan waktu itu Opan sudah tidak ada lagi di tangga tersebut. Dan meskipun sebelumnya Maman ini ngerasa takut dengan Opan, sebetulnya di dalam hatinya Maman dia ngerasa bersalah juga. Karena dia sudah merasa mengabaikan Opan di waktu-waktu Opan ini sedang ngerasa sedih. Tapi ya mau bagaimana lagi, yang namanya orang takut kan nggak bisa dikontrol ya. Dan pada bagian ini saya akan mulai menceritakan kepada kalian mengenai beberapa pertemuan yang sempat terjadi antara Maman dan juga Opan dalam waktu singkat, dalam waktu beberapa hari saja setelah kejadian di malam tersebut.
Pertemuan yang pertama, pada saat itu kembali terjadi di sekitaran jam 11 malam ketika Maman ini baru saja pulang bekerja. Dan pada saat itu Maman yang baru saja turun dari ojek, dia masuk melalui gerbang, berjalan melintasi area parkir kos-kosannya. Pada saat itu dari kejauhan, Maman memang sudah melihat seperti ada sosok laki-laki yang mirip sekali dengan Opan sedang berdiri mematung di depan pintu utama dari bangunan kos-kosan tersebut. Dan karena memang pada saat itu pintu depan tersebut menjadi satu-satunya akses yang bisa digunakan untuk keluar masuk dari para anak-anak kos yang baru saja datang atau pergi, otomatis pada saat itu mau tidak mau, meskipun agak merinding juga, Maman ini harus berjalan melewati sosoknya Opan terlebih dahulu supaya dia bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Dan gak tahu kenapa waktu itu pembawaannya Opan itu kayak aneh, tatapannya tuh kayak kosong. Ngapain coba dia malam-malam berdiri mematung di sana, nungguin apa? Gitu loh pikirannya Maman. Dan kata Maman, ketika dia berjalan melewati area parkir, pada saat itu secara tidak sengaja pandangannya terarah ke titik di mana biasanya Opan ini memarkirkan motornya. Jadi motor tersebut kayak masih terparkir di tempat yang sama. Jadi otomatis pada saat itu Maman berpikir, oh mungkin memang sekarang Opan sudah pulang di jam-jam segini lagi nih, sama seperti dulu. Hingga kemudian sampailah langkah kakinya Maman ini persis berdekatan dengan sosoknya Opan. Dan pada saat itu sebenarnya di dalam hatinya Maman sudah berniat ingin meminta maaf kepada Opan. Karena kemarin-kemarin kan Maman ini sempat ngerasa sudah mengabaikan Opan. Tapi ketika kemudian Maman ini sudah berada persis di depannya Opan, dia baru mau buka mulut untuk ngomong. Gak tahu kenapa pada saat itu Maman ngerasa Opan ngelirik ke arah dia, tapi dengan pandangan yang berbeda. Jadi pandangannya itu kayak orang yang lagi marah. Marahnya nggak melotot ya, cuma nggak tahu kenapa Maman ini kayak ngerasa terintimidasi dengan sorot mata tersebut. Bahkan bukan hanya melalui sorot matanya saja yang terlihat seperti sedang marah, waktu itu Maman yang sempat melirik ke arah tangannya Opan. Pada saat itu Maman melihat bagaimana kedua telapak tangannya Opan itu kayak sedang mengepal. Jadi pada saat itu Maman sempat ngerasa deg-degan juga. Karena waktu itu Maman berpikir sepertinya Opan memang marah nih sama dia. Karena beberapa hari yang lalu Maman ini kayak nggak mau diajak ngobrol sama Opan. Jadilah pada saat itu Maman ini sempat mengurungkan niatnya untuk menyapa Opan. Apalagi minta maaf, boro-boro. Mentalnya kayak udah nggak sampai di sana. Jadi ketika dia sudah berdiri berhadapan dengan Opan, pada saat itu alih-alih minta maaf, akhirnya Maman ini agak bergeser dan melangkah cepat untuk melewati sosoknya Opan. Tapi ketika kemudian baru beberapa langkah Maman ini melewati Opan di depan pintu tadi, pada saat itu akhirnya Maman ini kembali mendengar Opan ini bicara kepada dia. Yang kurang lebihnya pada saat itu seperti ini. Man, naiklah ke lantai 2, lihat saya sendirian. Dan kata Maman ketika dia kembali mendengarkan permintaan Opan yang selalu sama tersebut, jantungnya kembali berdebar dengan cepat. Waktu itu Maman sama sekali nggak kepikiran, kenapa sih Opan terus-menerus meminta hal yang sama kepada dia. Karena memang yang dirasakan oleh Maman pada saat itu adalah ketakutan. Dia justru jadi parno dengan tingkahnya Opan. Jadilah pada saat itu, tanpa memandang ke arahnya Opan, jadi posisinya kayak masih memunggungi Opan gitu ya. Maman ini bilanglah kepada Opan, Pan, saya capek. Saya istirahat duluan ya. Dan setelah dia ngomong seperti itu, Maman ini langsung berjalan cepat untuk masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Dan begitulah ketika kemudian Maman ini sudah masuk ke dalam kamar kos-kosannya, dia sudah selesai mandi, bebersih, kemudian sudah siap untuk tidur. Gak tahu kenapa pada saat itu, Maman ini lagi-lagi kepengen mengintip keberadaannya Opan dari jendela kamar kos-kosannya dia. Karena sekali lagi memang melalui jendela kamar tersebut, Opan ini bisa melihat beberapa view sekaligus. Salah satunya adalah area tangga, dan yang satunya lagi adalah area menuju ke pintu depan tempat di mana Opan tadi berdiri. Dan ketika kemudian Maman ini mengintip dari jendelanya, pada saat itu dia masih melihat ada sosok Opan berdiri dalam posisi yang sama, di titik yang sama. Tapi memang waktu itu posisi berdirinya membelakangi jendela kamarnya Maman ya. Jadi waktu itu Maman cuma bisa melihat punggungnya doang. Dan pada saat itu Maman ini mulai berpikir, Opan kenapa ya? Kok belakangan ini dia jadi aneh? Cara dia berdiri, cara dia bicara, cara dia menatap, kok kayak beda dari Opan-Opan yang sebelumnya. Kemudian pertemuan yang kedua yang terjadi di antara Maman dan Opan itu terjadi di keesokan harinya. Tapi pada saat itu terjadinya ketika pagi hari, ketika Maman ini baru saja keluar dari dalam kamarnya dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus.
Jadi pada saat itu situasinya memang lumayan ramai di area ruangan tengah dari tempat kos-kosan tersebut. Karena memang kan setiap pagi pastinya anak-anak kos yang ada di sana sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampus mereka masing-masing. Dan ketika kemudian Maman ini sedang berjalan melewati beberapa teman-temannya yang ada di ruangan tengah, secara tidak sengaja waktu itu Maman melihat ada sosok Opan sedang berdiri di sebelah kumpulan anak-anak lain yang sedang berbicara. Jadi saya ingin kalian membayangkan ya. Anggaplah pada saat itu ada 3 atau 4 anak-anak kos yang sedang bicara satu sama lain dalam posisi berdiri. Dan mereka itu bicara seperti membentuk lingkaran, kayak sedang mendiskusikan sesuatu. Nah, pada waktu itu Maman ini melihat Opan berdiri di sebelah anak-anak tadi dalam posisi yang sangat dekat, tapi posisi berdirinya tuh aneh. Jadi kayak tegak, sambil ngeliatin anak-anak yang sedang ngobrol tadi. Dan gak tahu kenapa Maman ngerasa bahwa sepertinya anak-anak yang sedang dipandangi oleh Opan pada saat itu sama sekali tidak menyadari keberadaannya Opan. Dan sebetulnya ketika Maman melihat kejadian tersebut, Maman ini sudah berniat untuk tidak mengacuhkan keberadaannya Opan. Karena gak tahu kenapa sampai detik itu Maman masih ngerasa merinding setiap kali dia melihat Opan. Tapi yang namanya refleks kan mungkin gak bisa dihindari oleh Maman pada saat itu. Meskipun niatan hatinya pada saat itu ingin cuek dengan keberadaannya Opan, pada kenyataannya ketika dia sudah berjalan mendekati posisi di mana Opan ini sedang berdiri, pada saat itu kepalanya Maman itu kayak langsung nengok aja gitu ke arahnya Opan. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat itu Opan juga mengarahkan wajahnya kepada Maman. Dan kalian tahu ketika hal tersebut terjadi, Maman yang pada saat itu sedang berjalan hampir kepleset jatuh saking dia ngerasa kaget dengan apa yang baru saja dia lihat. Jadi menurut Maman, ketika dia melihat bagaimana wajahnya Opan itu menoleh ke arah dia, otomatis kan waktu itu Maman bisa melihat keseluruhan fitur wajahnya Opan gitu kan. Nah waktu itulah Maman ini melihat di area dagunya Opan di bagian sini, itu seperti ada luka yang lumayan besar dan lukanya itu kelihatan benyek. Tapi yang paling membuat Maman ngerasa shock sekaligus kaget pada saat itu adalah ketika dia melihat seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di antara luka-luka tersebut. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Maman berpikir bahwasanya yang bergerak-gerak di lukanya Opan itu semacam belatung. Dan itu ada beberapa ekor. Dan kalian harus bayangkan dalam posisi masih ditatap oleh Opan, pada saat itu Maman langsung berlari keluar dari bangunan kos-kosannya. Dan ketika dia berlari melintasi area parkir, pada saat itu langkahnya Maman sempat berhenti. Karena waktu itu nggak tahu kenapa Maman ini kayak kepengen melihat motornya Opan yang masih terparkir dengan rapih di titik di mana biasanya Opan memang meletakkan motornya. Jadi pada saat itu Maman ini kayak berjalan mendekat ke arah motor tersebut. Dan pada saat itu Maman sedikit mengingat-ingat, kok kayaknya posisi motor ini nggak berubah-berubah ya dari beberapa waktu yang lalu ketika saya lihat. Apalagi pada saat itu Maman ini ngelihat kayak ada tumpukan debu gitu loh di atas jok motornya, seolah motor tersebut nggak disentuh-sentuh selama beberapa waktu belakangan. Apalagi ada daun-daun kering yang biasanya jatuh dari atas pohon yang memang pada saat itu ada di area parkir, itu kayak jatuh ke atas motornya Opan, kemudian kayak rapih aja gitu, jadi kayak memang nggak ada yang ngebersihin. Jadi otomatis pada saat itu Maman berpikir dong, apakah selama ini motornya Opan ini nggak pernah dipakai gitu sama Opan sampai posisinya ini tetap aja begitu. Dan sampai di titik tersebut, jujur saja Maman sudah mulai merasa curiga dengan keberadaannya Opan. Dan pertemuan selanjutnya yang terjadi antara Maman dan Opan ini terjadi di malam harinya, masih di hari yang sama ketika di paginya tadi, Maman ini melihat sosoknya Opan ini memiliki luka di bagian dagu ya. Nah kebetulan di malam harinya tersebut, Maman ini ngerasa badannya gak enak. Dia kayak ngerasa demam meriang gitu loh. Jadi akhirnya jam 9 malam, Maman ini izin untuk pulang duluan dari pekerjaannya karena dia kepengen istirahat. Jadilah pada saat itu Maman sampai di kos-kosannya jauh lebih awal, sekitar jam 9 atau setengah 10 malaman. Dan jujur saja pada saat itu Maman juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba sakit. Tapi jujur saja memang semenjak pagi, semenjak dia melihat sesuatu yang aneh dari dirinya Opan, dia ini kayak ngerasa nggak bisa berhenti kepikiran tentang hal tersebut. Dan Maman sama sekali nggak tahu apakah hal itu ada hubungannya atau tidak dengan sakit yang kemudian dia rasakan. Dan kata Maman ketika kemudian dia masuk ke area tengah dari bangunan kos-kosan tersebut, pada saat itu dia bertemu dengan beberapa anak-anak kos yang lain yang sedang ngumpul, yang sedang
sedang ngobrol di ruangan tengah. Jadi pada saat itu ya udahlah Maman ngumpul sebentar dengan mereka, karena Maman juga ngerasa belakangan dia kan nggak punya waktu untuk bersosialisasi. Dan sepintas yang Maman dengar dari obrolan tersebut adalah anak-anak kos yang kamarnya memang berasal dari pojok sebelah sana gitulah ya, yang berlawanan arah dengan posisi kamarnya Maman berada, pada saat itu kembali mengeluhkan aroma tidak sedap yang semakin menyeruak. Jadi pada saat itu bapak pemilik kos-kosannya tersebut ingkar janji, bilangnya kan akhir minggu mau ngirim orang buat nyari itu aroma asalnya dari mana. Tapi ternyata sampai seminggu kemudian gak ada orang sama sekali yang didatangkan oleh pemilik kos tersebut. Sementara anak-anak kos di sana males-males buat nyari gitu aroma itu asalnya dari mana. Mereka ini cuma bisa ngeluh aja kalau misalkan pada saat itu area bangunan kosan mereka itu bau. Meskipun pada saat itu memang bagian tempat di mana Maman ini berada tidak terlalu tercium aroma tersebut, karena memang jaraknya lumayan jauh, tapi jujur saja Maman juga ngerasa kayak kasihan juga dengan anak-anak yang kebagian imbas dari aroma tidak sedap tersebut. Dan kata Maman, dari apa yang dia dengar dalam pembicaraan tersebut, beberapa anak-anak kos tersebut bilang bahwa aroma yang mereka cium itu mulai mengerucut ke satu arah. Dan pada saat itu mereka yakin kalau aroma itu sepertinya berasal dari lantai 2. Tapi pada saat itu nggak ada satupun dari anak-anak kos tersebut yang berani untuk naik ke lantai 2 untuk mencari asal dari bau tersebut. Jadi ketika mereka sudah yakin itu baunya dari lantai 2, mereka cuma bisa menghubungi lagi pihak dari pemilik kos-kosan tersebut. Dan lagi-lagi bapak dari pemilik kosan tersebut bilang, oh ya sudah, nanti akhir minggu akan saya kirim orang deh ke sana buat cari baunya dari mana. Dan asal kalian tahu, salah satu faktor yang kemudian membuat anak-anak kos yang sedang ngobrol itu yakin bahwa aroma tidak sedap itu berasal dari lantai 2 adalah ketika dua penghuni dari kamar di lantai atas itu pada akhirnya memutuskan untuk ngungsi. Jadi mereka keluar dari kamar mereka yang ada di lantai 2, kemudian mereka ini numpang di dalam kamar teman mereka yang ada di lantai 1. Saking mereka merasa bahwa di lantai 2 itu aromanya udah benar-benar gak enak. Tapi karena memang pada saat itu Maman merasa badannya semakin tidak enak, pada akhirnya Maman ini tidak bisa lanjut untuk bergabung dalam pembicaraan tersebut. Jadi Maman ini pamit untuk kemudian kembali ke dalam kamar kos-kosannya. Dan seperti biasa, Maman membersihkan diri, dia mengganti pakaian dan bersiap-siap untuk tidur. Dan di dalam ceritanya, Maman ini bilang kalau sebenarnya pada saat itu dia yakin sekali kalau dia sudah sempat tertidur. Sampai pada akhirnya, samar-samar Maman ini mendengar ada suara seseorang yang memanggil nama dia dari luar kamarnya Maman. Dan awalnya pada saat itu Maman ini berusaha untuk cuek dengan panggilan tersebut, karena dia terlalu ngantuk dan kepalanya itu kayak berat. Hanya saja ketika panggilan tersebut disebutkan terus-menerus secara berulang-ulang, akhirnya pada saat itu Maman kan ngerasa risih juga ya. Akhirnya dia bangun dari tidurnya dan dia berjalan ke arah jendela untuk melihat siapa sih yang iseng manggilin dia dari tadi. Dan kagetlah Maman pada saat dia membuka tirai jendelanya, karena waktu itu dia melihat dengan jelas ada sosok Opan yang sedang berdiri di sana, tapi dalam kondisi wajah yang sudah berbeda. Karena Opan yang waktu itu berdiri di depan jendelanya Maman, wajahnya sudah rusak. Jadi ada beberapa luka kayak luka benyek gitu di area mukanya Opan, di mana di area luka-luka tersebut seperti ada belatung yang sedang bergerak-gerak. Dan pada saat itu situasinya Opan berdiri menatap ke arah Maman sambil menangis sesenggukan. Dia menatap Maman dengan tatapan kosong, tapi mulutnya itu seperti sedang bicara. Suaranya memang tidak terlalu jelas, mungkin karena teredam kaca jendela yang ada di sana. Tapi pada saat itu Maman masih bisa mendengarkan setiap kata per kata yang diucapkan oleh Opan kepadanya. Yang memang kurang lebihnya lagi-lagi Opan meminta kepada Maman supaya Maman ini naik ke lantai 2 ke kamarnya dia karena Opan ini sendirian. Dan pada saat itu Maman mengakui kalau mental dia kalah. Ketika dia melihat sosok Opan dalam penampilan seperti itu menemui dia, Maman ini kayak nggak bisa fokus dengan permintaannya Opan. Karena waktu itu Maman betul-betul ngerasa ketakutan. Maman ini kepengen lari, dia kepengen nutup jendela tersebut, tapi tangannya tuh kayak beku di tempat. Dan kata Maman, kurang lebih pada saat itu Opan mengulangi permintaannya sebanyak 3 kali. Sampai pada akhirnya dengan mata kepalanya sendiri Maman melihat bagaimana sosoknya Opan itu seperti ditarik oleh sesuatu yang kemudian mengakibatkan figurnya Opan pada waktu itu seperti asap yang ditiup oleh angin. Jadi kayak
tiba-tiba wus gitu hilang. Dan detik-detik akhir sebelum Opan ini menghilang dari pandangannya Maman ini sempat melihat bagaimana Opan mengulurkan tangannya kayak berusaha minta untuk ditolong. Tapi memang pada saat itu Maman sama sekali nggak sempat untuk melakukan hal tersebut. Dan kalian tahu apa yang kemudian terjadi kepada sosoknya Maman? Pada saat itu Maman pingsan. Jadi bruk, dia jatuh di lantai kamar kos-kosannya. Tapi memang Maman ingat sekali ketika dia ngerasa badannya ini udah nggak beres. Kalau misalkan kalian pernah jatuh pingsan, kalian pasti tahu rasanya ketika badan kita ini memberikan sinyal kita kepengen pingsan nih, gitu kan ya. Nah, pada saat itulah Maman ini kepikiran untuk menarik taplak meja yang ada di atas mejanya dia, yang ada di depan jendela tadi. Karena memang kebetulan di tengah-tengah dari meja tersebut, yang which is ada di taplak meja tadi, itu ada sebuah vas bunga yang terbuat dari keramik. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu Maman kepikirannya gini, kalau misalkan dia menarik vas tersebut sampai jatuh ke lantai, otomatis suara pecahannya kan akan terdengar oleh anak-anak yang lagi ngobrol di ruang tengah. Dan nantinya mereka pasti akan mencari tahu itu suara pecahan dari mana nih. Nah, pada saat itu Maman berharap kalau misalkan Maman ini jadi pingsan, maka akan ada orang yang menemukan dia. Dan hal tersebutlah yang kemudian dilakukan oleh Maman. Jadi dalam posisi dia udah setengah jatuh gini, dia sempat menarik taplak meja tadi hingga pada akhirnya vas bunga yang ada di tengah-tengah itu ikut jatuh ke lantai dan pecah. Dan singkat cerita, pada akhirnya waktu itu Maman sadar di salah satu rumah sakit. Jadi dia dirawat di rumah sakit tersebut. Dan kebetulan memang di area keningnya Maman waktu itu menerima beberapa jahitan. Karena sepertinya ketika pingsan, keningnya Maman ini sempat terbentur sesuatu. Jadi memang situasinya ketika Maman sadar, pada saat itu ada beberapa teman-teman kosannya dia yang sedang menjaga Maman secara bergantian di kamar tersebut. Dan kata Maman ketika dia sudah sadar, dia langsung meminta kepada teman-temannya supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya Maman. Karena Maman ini nggak mau kalau misalkan orang tuanya ini sampai kepikiran tentang keadaannya Maman. Dan satu hal yang membuat Maman merasa terharu pada saat itu adalah ketika teman-temannya tersebut bilang nih kepada Maman, udah Maman nggak usah khawatir dengan biaya yang nantinya harus dibayarkan. Karena memang ketika Maman ini dibawa ke rumah sakit, teman-teman kosan yang ada di sana kayak semacam patungan gitu loh, sumbangan untuk biaya berobatnya Maman. Karena memang pada saat itu mereka sudah tahu bagaimana kondisi keuangannya Maman, kondisi keluarganya Maman yang ada di desa. Jadi mereka sama sekali nggak mau membuat Maman ini kepikiran. Yang penting sehat aja dulu gitu. Dan ketika Maman ini sudah sadarkan diri, pada waktu itu akhirnya beberapa teman-temannya Maman yang sedang menjaganya mulai menceritakan bagaimana proses ketika Maman ini ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi pingsan. Jadi ketika mereka ini lagi ngobrol di ruang tengah, suara vas bunga tadi yang pecah itu kedengaran oleh mereka. Dan ketika Maman ini ditemukan pingsan di dalam kamarnya, kata teman-temannya Maman, pada saat itu Maman sempat henti nafas. Dan karena merasa khawatir, pada akhirnya waktu itu teman-temannya Maman memutuskan untuk segera membawa Maman ini pergi ke rumah sakit. Dan pada saat itulah akhirnya Maman ini teringat lagi dengan kejadian yang menimpa dirinya di malam itu ketika dia melihat sosok Opan dalam kondisi yang mengenaskan, yang tiba-tiba saja hilang seperti asap yang tertiup angin. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa Maman ini masih meyakini kalau misalkan Opan yang dia lihat itu bukan Opan yang sebenarnya. Jadi posisinya pada saat itu Maman masih menganggap kalau yang mengganggu dia selama ini adalah sosok sesuatu yang mewujudkan dirinya sebagai Opan. Jadilah pada saat itu Maman memutuskan untuk mengkeep semua cerita tadi, dia nggak ceritain sama teman-temannya yang lain, karena pada saat itu Maman ini masih kepengen mengkonfirmasi hal tersebut terlebih dahulu kepada sosoknya Opan. Dia yakin kalau nanti dia pasti bisa ketemu lagi nih dengan Opan selama mereka masih tinggal dalam satu kos-kosan. Tapi hal yang paling mengejutkan pada akhirnya terjadi. Ketika kemudian Maman ini sudah selesai dirawat selama semalam di rumah sakit tersebut, dia dan juga teman-temannya yang lain itu pulang kembali ke kos-kosan mereka. Dan ketika mereka ini sampai di depan kos-kosan tersebut, mereka ini dikejutkan dengan keberadaan beberapa mobil polisi dan juga sebuah ambulans. Bahkan pada saat itu ada beberapa tetangga yang tinggal di sekitar kos-kosan mereka itu kayak berusaha untuk berkumpul di depan gerbang. Dan ketika kemudian Maman serta teman-temannya ini masuk, pada saat itu secara tidak sengaja mereka ini kayak berpencar karena mereka ini berusaha untuk mencari informasi sendiri-sendiri. Hingga pada akhirnya waktu itu Maman memutuskan untuk bertanya kepada salah satu teman kosnya yang kebetulan juga sedang berdiri di area depan dari bangunan kos-kosan tersebut. Jadi pada saat itu kurang lebihnya Maman ini bertanya, kenapa? Ada apa? Kok ada polisi? Ada ambulans juga? Dan pada saat itu akhirnya teman yang ditanyai oleh Maman pun menjelaskan secara singkat bahwa
bahwasanya di lantai 2 dari tempat kos-kosan mereka ditemukan sesosok jenazah yang diduga sudah meninggal sekitar 2 mingguan. Hingga pada akhirnya pihak kos-kosan memanggil ambulans dan juga polisi untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Dan pada saat itu Maman ngerasa kaget dong. Karena setahu dia, di lantai 2 itu kan hanya dihuni oleh 3 orang. Dan 2 diantaranya itu kan sudah ngungsi ke kamar bawah, numpang sama anak-anak yang lainnya. Dan sepengetahuannya Opan, dari 2 orang yang mengungsi ke kamar bawah tersebut, salah satunya tidak ada Opan. Apalagi memang belakangan Maman kan ngerasa kalau dia tidak pernah berpapasan ataupun bertemu dengan Opan. Dan mendengar hal tersebut, pada akhirnya Maman ini memutuskan untuk berlari lagi ke area dalam kos-kosannya. Syukur-syukur kalau dia bisa ketemu orang yang bisa memberikan dia penjelasan yang lebih detail tentang sosok siapa jenazah yang ditemukan di lantai 2. Jadi pada saat itu Maman ingat sekali kalau dia sempat naik ke lantai 2, tapi setelah dia sampai di lantai 2, dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi, karena memang pada saat itu ada garis polisi, dan dari kejauhan Maman juga melihat ada beberapa petugas medis dan juga polisi yang baru saja keluar dari pintu kamar sambil membawa sebuah kantong jenazah. Jadi pada saat itu Maman ini disuruh mojok aja di dekat tangga sambil melihat hal tersebut terjadi. Dan kalian harus tahu bahwa sampai detik itu posisinya Maman ini kan nggak tahu kamarnya Opan itu yang mana. Karena memang dia kan nggak pernah naik ke atas, dia nggak pernah main ke kamarnya Opan. Jadi pada saat itu situasinya Maman juga masih bertanya-tanya, dari kamar siapa nih polisi sama petugas medis tadi keluar. Dan kata Maman ketika dia melihat bagaimana polisi dan petugas medis tadi perlahan berjalan mendekat ke arah dia gitu kan. Mereka mau lewat menuruni tangga yang ada persis di depannya Maman. Pada saat itu dia ngerasa betul-betul sangat bersalah, semisal benar di dalam kantung jenazah tersebut adalah Opan. Karena selama beberapa hari belakangan, sosoknya Opan ini kan selalu berusaha untuk meminta kepada Maman agar naik ke lantai 2, ngeliat dia karena dia ngerasa sendirian. Maman nggak tahu apakah itu sebuah petunjuk atau sebuah pesan, tapi yang jelas pada saat itu Maman ngerasa gagal untuk bisa melaksanakan pesannya Opan. Jadi pada saat itu Maman bilang secara nggak sadar air mata dia tuh kayak jatuh begitu saja. Dan ketika Maman sudah melihat bagaimana Pak Polisi dan juga petugas medis itu turun dari tangga tadi, pada saat itulah akhirnya Maman menyadari bahwa di belakang mereka itu ada sosok bapak pemilik kos-kosan tadi. Jadi pada saat itu Maman merasa bahwa itu adalah kesempatan dia untuk bisa mempertanyakan hal yang sebenarnya terjadi secara lebih detail kepada bapak kos-kosan tadi. Jadi Maman ini langsung menghampiri bapak kos-kosan tersebut, kemudian mempertanyakan segala sesuatunya. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja bapak pemilik kosan tersebut namanya adalah Pak Burhan ya. Dan satu pertanyaan utama yang langsung diajukan oleh Maman kepada Pak Burhan pada saat itu adalah siapa yang meninggal, jenazah siapa yang ditemukan. Dan Pak Burhan pun menjawab bahwa dari kartu identitas yang ditemukan di dalam kamar tersebut, jenazah yang ditemukan pada waktu itu dalam kondisi sudah membusuk namanya adalah Opan. Kagetlah Maman pada saat itu. Dan posisinya memang dalam beberapa saat kemudian, Maman ini kayak kehilangan kemampuannya untuk bicara karena dia terlalu syok. Dan pada momen tersebut, Pak Burhan ini kembali menceritakan hal yang lebih banyak kepada Maman. Yang kurang lebihnya pada saat itu informasi tersebut Pak Burhan dapatkan dari sosok Pak Polisi dan juga petugas medis yang menemukan jenazahnya Opan ya, bahwa diperkirakan jenazahnya Opan sudah berada di sana sekitar 2 mingguan. Jadi sepertinya Opan ini sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Dan posisi ditemukan jenazahnya Opan itu ada di dalam kamar mandi. Opan itu kayak lagi duduk meringkuk gitu, dan di sebelah tangannya itu kayak megang suntikan. Dan memang diperkirakan Opan meninggal dunia karena overdosis. Jadi dia ngobat guys. Dan sampai ketika jenazahnya Opan ini ditemukan, baik itu pihak dari kos-kosan maupun pihak polisi memang belum bisa menghubungi pihak keluarganya Opan. Jadi kalian bayangkan pada saat itu dari kartu identitasnya Opan memang ditemukan alamat, tapi ketika dicek ternyata alamat tersebut kosong. Maksudnya kayak rumah tersebut sudah kosong, jadi keluarga intinya Opan itu sudah tidak tinggal di sana. Bahkan dari ponselnya Opan yang ditemukan di dalam kamar tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya salah satu nomor yang berkaitan dengan anggota keluarganya Opan. Jadi yang ditemukan itu hanya nomor-nomor telepon dari teman-temannya Opan saja, yang ketika dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak satupun di antara mereka yang mengaku mengenal atau mengetahui di mana keluarganya Opan tinggal. Atau berapa deh nomor teleponnya mereka, itu nggak ada yang tahu. Dan Maman bilang ketika dia mendengar cerita tersebut dari Pak
Pak Burhan, Maman ini kayak ngerasa ikut sedih juga. Jadi air matanya tuh kayak semakin deras mengalir. Karena pada saat itu dia baru menyadari bahwa sepertinya kehidupan Opan ini sesepi itu. Dia sesendiri itu loh ternyata. Mungkin pada saat itu dia nggak punya keluarga yang bisa dia jadikan teman untuk cerita. Dia juga nggak punya terlalu banyak teman untuk bisa dia ajak curhat. Dan Maman ini akhirnya ngerasa bersalah ketika mungkin pada saat itu Opan sudah menemukan sosoknya Maman sebagai seseorang yang bisa dia ajak untuk ngobrol gitu kan, asik untuk diajak bergaul. Tapi pada akhirnya Maman ini kayak mengabaikan sosoknya Opan. Sampai pada akhirnya waktu itu Maman sama sekali tidak menyadari kalau dia dan Opan ini sudah tidak pernah bertemu lagi dalam jangka waktu tertentu. Jadi Maman itu kayak nyesel gitu, kok bisa saya nggak sadar kalau misalkan saya sudah lumayan lama nggak ketemu sama Opan. Kenapa saya nggak langsung ngecek ke kamarnya, kenapa saya nggak langsung memastikan gitu loh. Dan pada saat itu Maman mengaku ketika jenazahnya Opan ini sudah dimasukkan ke dalam ambulans, pada saat itu Maman ini kayak langsung runtuh pertahanannya. Dia nangis sambil ngeringkuk di ujung tangga, sampai pada akhirnya beberapa teman-teman kosnya waktu itu berusaha untuk nepuk-nepuk pundaknya Maman, menenangkan Maman. Karena memang pada saat itu mereka rata-rata sudah tahu kalau misalkan Maman dan Opan ini berteman. Tapi pada saat itu Maman sama sekali nggak cerita ya tentang pengalaman yang terjadi di antara dia dan juga sosoknya Opan yang seolah sedang memberikan petunjuk kepada Maman. Dan dari informasi yang sempat didengar oleh Maman, sekitar 3 hari kemudian, pihak kepolisian ini pada akhirnya mengabarkan Pak Burhan bahwa ada pihak keluarganya Opan yang akhirnya menghubungi mereka, kemudian membawa jenazahnya Opan ini untuk dikebumikan dengan layak di kota kelahirannya Opan. Dan meskipun pada saat itu Maman tidak memiliki kesempatan untuk bisa melihat pemakaman tersebut terjadi, tapi setidaknya Maman bilang dia sudah merasa lega. Karena pada saat itu akhirnya Maman tahu kalau jenazahnya Opan bisa dikebumikan sebagaimana mestinya. Dan setelah kejadian tersebut, seluruh kamar yang ada di lantai 2 itu ditutup. Dan 2 orang lainnya yang sebelumnya tinggal di lantai 2 pada akhirnya memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Karena memang mereka kan nggak bisa pindah ke lantai bawah, karena seluruh kamar yang ada di lantai bawah itu sudah full penuh. Maman bilang, meskipun pada saat itu suasana kos-kosan mereka sempat agak mencekam untuk beberapa saat di awal, tapi semua anak-anak kos yang ada di situ sudah bertekad bahwa mereka akan kompak dan tidak ada satupun di antara mereka yang bakal pindah dari kos-kosan tersebut. Karena mereka ini udah terlanjur ngerasa asik gitu antara satu sama yang lain. Mereka kayak nggak mau dikalahkan dengan vibes agak-agak serem yang sempat tercipta setelah kematiannya Opan. Maman sendiri tidak menceritakan secara lebih detail pengalaman-pengalaman menyeramkan apa yang sebenarnya sempat terjadi di kos-kosan tersebut setelah Opan tidak ada. Tapi Maman memang bilang bahwa ada beberapa kejadian-kejadian yang memang harus dia dan teman-temannya lewati selama hari-hari mencekam tersebut terjadi. Tapi syukurnya setelah beberapa bulan berlalu, vibes menyeramkan yang pada saat itu tercipta di kos-kosan mereka perlahan mulai menghilang. Dan sesungguhnya Maman bilang, ada beberapa kejadian di mana secara tidak sengaja Maman ini melihat seperti ada sosok Opan yang berjalan bolak-balik dari lantai 1 ke lantai 2 melalui tangga penghubung tadi. Tapi sosoknya tidak mengganggu. Hanya saja dia sering menoleh ke arah Maman semisal Maman ini tidak sengaja melihat ke arah dia. Tapi Maman tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yang lain karena takutnya nanti teman-temannya justru mentalnya ambruk lagi. Dan Maman bilang di dalam setiap doanya pada saat itu dia selalu membisikkan nama Opan. Dia berharap bahwa proses yang dijalani oleh Opan ini bisa berlangsung dengan cepat supaya dia bisa cepat-cepat hilang dari tempat tersebut. Karena Maman juga ngerasa kasihan dengan teman-temannya yang lain. Hingga kemudian kata Maman mungkin sekitar 7-8 bulan kemudian pada akhirnya Maman ini sudah tidak pernah lagi melihat sosok yang menyerupai Opan berada dan berkeliaran di area kos-kosan mereka. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah rekam misteri yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Maman. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Maman yang sudah bersedia berbagi cerita kepada kita semua. Dan tidak lupa bagi kita yang juga mendengarkan kisah ini harus ikut menitipkan doa untuk sosoknya Opan ya. Dan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari ceritanya Maman ini gini loh guys, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, cobalah kita lebih peduli dengan keadaan yang ada di sekitar kita ya. Karena melalui ceritanya Maman ini saya merasa bahwa awareness mereka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar mereka ini agak kurang.
Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian bayangkan 2 minggu, mereka mencium aroma yang tidak sedap dari sekitar tempat mereka tinggal. Mereka sama sekali tidak punya inisiatif untuk mau mencari tahu dari mana sumber bau tersebut berasal. Padahal mereka tahu kalau misalkan aroma tersebut mengganggu mereka, bahkan juga mengganggu teman-teman yang lainnya. Terlepas memang pada saat itu mereka sama sekali tidak tahu bahwa aroma tidak sedap tersebut berasal dari jenazahnya Opan. Tapi saya rasa semisalkan mereka bisa berinisiatif lebih awal untuk mencari tahu dari mana sumber bau tidak sedap tersebut berasal, setidaknya jenazahnya Opan ini bisa ditemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya sangat memahami bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Karena saya sendiri pun introvert. Saya tidak suka berada di tempat yang terlalu ramai dengan banyak orang. Tapi please, apapun kepribadian kamu dalam sisi psikologis, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk kalian bisa mengurangi kepedulian kalian, awareness kalian terhadap kepentingan orang lain ataupun terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kalian. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang terkadang butuh berinteraksi dan juga saling membutuhkan. Dan ya percaya atau tidak itu sudah menjadi hak kalian. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton channel ini. Dan mungkin guys, mulai bulan ini sampai nanti akhir tahun, saya akan lebih sering upload video seminggu 1 kali. Karena memang ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Bagaimanapun saya harus berpikir secara logis, mengerjakan sesuatu yang sekiranya memang bisa saya andalkan. Lagi pula saya juga ingin membiasakan diri kalian untuk pelan-pelan kehilangan tayangan dari channel YouTube ini. Supaya nantinya ketika di tahun depan channel YouTube ini tidak lagi mengudara, kalian sudah tidak terlalu ngerasa berat untuk meninggalkan. Sehat selalu kalian semua, happy selalu kalian semua. Jangan jadikan kejahatan-kejahatan yang kalian temui di dalam kehidupan kalian sebagai alasan yang mengubah diri kalian untuk menjadi jahat juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.